Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Putri Lestari dengan NIM 214110101269 dari kelas 2 BKIF. Di sini saya akan mempraktekkan praktek konseling. Di sini saya berperan sebagai guru BK dan melaksanakan praktek konseling dengan siswa kelas 7. Berikut silahkan tonton. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Bu, boleh saya masuk? Waalaikumsalam, selamat pagi juga nak. Oh, Mbak Ica ya. Ini masuk duduk. Bagaimana kabarnya pagi ini Mbak Ica? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah baik Bu. Oh, syukurlah kalau baik. Gimana kemarin pembagian rapotnya? Nilainya bagus kan? Alhamdulillah sudah bagus. Alhamdulillah bagus. Pertahankan ya, berikan sabarnya. Baik Bu. Sepertinya kamu di sini ada keperluan ya sama ibu. Iya Bu, Ica di sini mau konseling sama Ibu. Oh, Ica mau konseling. Ini konseling yang pertama bagi Ica atau sebelumnya udah pernah? Ini pertama bagi Ica. Pertama kali ya? Iya. Jadi belum tahu kayak apa itu konseling kan ya? Jadi sini ibu kasih tahu dulu ya. Konseling itu sendiri proses pemberian bantuan kepada konseli atau klien yang sedang mengalami masalah atau problem yang sedang dihadapinya. Nah, dalam proses konseling itu udah didasari dengan asas-asas. Salah satunya tuh asas kerahasiaan, yang mana nanti itu data atau informasi tentang Ica itu sudah aman, tidak akan tersebar luaskan. Jadi seperti itu, paham? Oke, kalau udah paham, sesi konseling itu tuh dibatasi oleh waktu ya. Jadi sekitar 30 sampai 40 menit untuk setiap sesi konselingnya. Nah, nanti ketika Mbak Ica nih udah mengutarakan masalahnya kepada ibu, nanti kalau belum terselesaikan masalahnya, nanti kita atur waktu lagi untuk pertemuan sesi berikutnya ya. Bagaimana? Iya Bu, saya mengerti dan setuju. Oke, kalau setuju. Baik, jadi bagaimana bisa diceritakan ke ibu masalah yang mengganggu pikiran Mbak Ica? Bagaimana ya? Jadi begini Bu, sebenarnya nilai Ica anjlok dan peringkat Ica menurun. Oh, menurun ya. Lah, kok bisa menurun? Bisa diceritakan bagaimana bisa menurun? Akhir-akhir ini Ica punya pikiran karena Ica itu trauma, terus Ica tidak konsentrasi saat belajar, terus Ica merasa dikucilkan teman-teman. Oke, merasa dikucilkan, trauma, sama konsentrasinya terganggu ya. Itu bisa diceritakan, dijelaskan bagaimana bisa Ica kok punya kayak gitu sih? Jadi begini Bu, jadi bapak dan ibu saya telah bercerai kurang lebih 3 bulan yang lalu. Nah, sebelum mereka bercerai, Ica sering melihat bapak dan ibu bertengkar. Terus Ica juga banyak pikiran ketika adik Ica bertanya bapak di mana. Terus Ica juga merasa dijauhi teman-teman karena teman-teman tahu bahwa kedua orang tua Ica sudah bercerai. Oh, jadi seperti itu ya. Maaf ya, ibu tahu kok perasaan Ica bagaimana mengenai teman-teman Ica seperti itu. Jadi itu Ica kurang lebih itu udah berapa lama ya merasa seperti itu? Kurang lebih 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Baguslah Ica sekarang mau cerita ke ibu, pengen menyelesaikan masalahnya yang mengganggu pikiran Ica. Itu udah sangat bagus ya, udah mau terbuka ke ibu. Jadi ibu tahu kok perasaan kamu itu pasti masalah yang membuat pikiran Ica nggak karuan, udah kelihatan batu mukanya. Iya Bu, terus Ica harus gimana? Jadi yang harus dilakukan Ica itu pertama harus mengakui kalau Ica itu memang trauma gara-gara perceraian orang tua atau broken home, dan Ica udah berani mengungkapin dan
menyatakan dirinya itu trauma pada ibu ya. Nah sebelumnya lu mau tanya, trauma yang dialami Ica itu yang seperti apa ya? Takut ketika ada yang marah-marah. Ica juga takut ditinggal sama ibu. Soalnya Ica kan udah ditinggal sama papa. Oke, jadi takut kalau ada yang marah-marah. Jadi Ica tuh ngerasanya kalau setiap ada orang yang marah-marah, kayak marah-marah ke Ica gitu ya. Dulu itu sih sering lihat bapak ibunya saling dimarahi kayak gitu kan. Terus takut ditinggal ibu juga. Berarti sekarang Ica sama ibu dan siapa lagi? Dan adik. Adik. Berarti bapaknya udah nggak serumah lagi ya. Nah jadi yang kedua tadi, yang pertama harus menerima kenyataan ya, yang kamu mengakui dirinya trauma. Lalu yang kedua kamu harus kontrol tindakan. Jadi kamu harus bisa mengontrol dirimu, harus berpikir positif, harus bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, tidak usah mendengarkan kata-kata orang lain. Dan ketika kamu ada orang yang marah-marah, terus kamu merasa trauma, teringat kejadian dulu, kamu kayak gini, pejamkan mata kamu, coba pejamkan. Nah terus tangan kamu kayak gini. Nah kayak gini, peram sambil ditepuk-tepuk. Contoh nih, kamu bayangin, kamu merem lagi kayak gitu, terus kamu bayangin sambil bertepuk, kamu bayangin ada orang marah-marah di depan kamu, udah bayangin orang marah-marah di depan kamu, itu bapak kamu dan ibumu. Terus bagaimana, masih kuat atau tidak? Ya, bagaimana? Pokoknya kamu harus kayak gini, kamu harus berani kuat kembali ke masa itu untuk melihat bahwa itu bukan untuk kamu, kemarahan itu bukan untuk kamu. Kamu harus pergi dari situ. Jadi ketika ada orang yang marah-marah, kamu lupakan aja, kamu lupakan. Mengerti? Terima kasih atas sarannya. Terus kamu harus melupakan ya, jangan menganggap orang yang marah-marah itu nanti kamu enggak. Nah kamu sering melihat adik kamu nanyain bapak kan, terus ibu kamu sering sedih di rumah. Nah kamu itu harus menjadi anak yang pintar, yang lebih sukses. Kamu menjadi satu-satunya kan orang tuamu, ibumu satu-satunya ya kan. Pasti ibumu menaruh harapan yang besar pada ibu. Kalau Ica peringkat 1 terus, pasti ibu bangga kan? Bangga? Senang? Pasti. Nah makanya itu harus rajin belajar. Kalau Ica merasa terganggu, kalau di rumah banyak kenangan-kenangan seperti itu, Ica harus mencari tempat yang nyaman untuk belajar. Nah salah satunya itu belajar bersama teman-teman di siang hari. Tapi kok Ica merasa dikecewakan kan ya sama teman-temannya. Nah Ica itu harus berani menatap teman-teman Ica. Maksudnya bukan nabrak kayak gitu, bukan ya, tapi menabrak kayak misalnya Ica dikucilkan. Nah di sini tuh Ica harus berani mendekati, kayak deket bersama, baik ke mereka seperti itu, agar mereka tuh mengubah perspektif mereka ke Ica kayak gitu ya. Ya Bu, terima kasih. Ya baik, jadi Mbak Ica bagaimana dari sesi konseling pertama ini? Jadi saya harus melakukan hal-hal yang baik, berpikir positif, membanggakan kedua orang tua saya, dan membaur dengan teman-teman. Iya, jadi membanggakan kedua orang tua dengan cara nilai saya bagus dan selalu peringkat pertama. nah, dan itu harus rajin belajar ya. Nah ketika konsentrasi belajar Ica menurun atau masih terganggu, tadi udah Ibu kasih tahu cari tempat ternyaman, kalau enggak pakai headset ya, tahu kan? Nah terus kan ini untuk sisi pertama ya, jadi bagaimana perasaan Mbak Ica setelah ngasih tahu ke Ibu, meluapkan masalah yang dialami oleh Mbak Ica?
lumayan lega. Nah, jadi kayak gini, misalkan ya, tadi kan ibu udah kasih tahu ya langkah-langkah yang harus dilakukan. Mbak Ica, kalau ada orang yang marah, terus untuk meningkatkan konsentrasi belajar, terus ketika Mbak Ica merasa ada yang dikucilkan temannya, harus ditabrak ya, atau bukan yang ditabrak seperti itu kan ya. Nah, jadi ini nanti Mbak Ica tulis saja apa yang Mbak Ica inginkan atau apa yang Mbak Ica butuhkan. Terus nanti ketika Mbak Ica pulang ke rumah, terus kok masalah ini masih belum kayak terselesaikan, masih merasa trauma atau apa, nanti kita atur jadwal lagi. Terus minggu depan atau kapan kita atur, kita arahkan nanti, dan kita lakukan apa yang Mbak Ica inginkan dan butuhkan ini. Seperti itu ya. Udah ditulis apa aja, ditulis aja dulu nggak apa-apa ya. Oke, udah ya. Berarti nanti semisal Mbak Ica kok masih selesaikan Mbak Ica, kita atur jadwal lagi ya, karena kita konseling itu terbatas waktu. Kalau kita nanti udah tuliskan ya apa yang Mbak Ica inginkan dan apa yang Mbak Ica butuhkan, nanti kita di pertemuan berikutnya nanti kita lakukan. Setelah itu nanti kita lakukan evaluasi bagaimana setelah kita melakukan sesi pertama, sesi kedua, seperti itu. Tapi intinya untuk sekarang ini Mbak Ica udah merasa lega ya, intinya udah cerita dan yang tadi Ibu katakan ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, silahkan melanjutkan lagi setelah ini. Mau pulang ke rumah atau mau belajar kelompok dulu dengan teman-teman? Mau ke perpustakaan. Oke, semoga Mbak Ica tetap baik-baik ya nanti ini simpan. Oke, Terima kasih Bu. ya, Maaf mengganggu waktu. iya nggak apa-apa. Setelah tadi praktek konseling dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.